Halo, aku Dimas. Di sini aku akan mereview dua aplikasi prototyping untuk kebutuhan UI UX design. Mengapa kita butuh prototyping? Karena prototyping lebih mudah, murah, dan cepat ketika suatu produk butuh penyesuaian setelah dilakukannya usability test. Poin-poin penting yang aku review dari setiap aplikasi adalah 1. Learning curve. Pada dasarnya, seberapa cepat pengguna dapat menyesuaikan diri menggunakan tools tersebut, karena setiap tools berbeda-beda dan memiliki fitur yang beragam, yang membuat desainer harus mempelajari tools tersebut. Kedua, sharing. Kolaborasi menjadi unsur yang sangat penting untuk pengembangan produk yang dilakukan oleh tim. Tool harus memiliki produk kolaborasi untuk beberapa desainer, karena setiap desainer memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi pada suatu project harus memiliki tujuan yang sama. Ketiga, usage. Hal lain yang perlu dipertimbangkan saat memilih alat pembuatan prototype adalah seberapa cocok alat tersebut dengan proses desain dan alat lain yang biasa Anda gunakan. Misalnya, jika Anda mendesain di Photoshop, Illustrator, atau Sketch, akan sangat bagus jika perangkat lunak membuat aplikasi prototype Anda dapat langsung mengekspor aset secara terpisah dan kemudian membangun semuanya tanpa dari awal untuk membuat sebuah interaksi. Ease of use. Kemudahan penggunaan dalam menggunakan alat prototyping sangat penting bagi perancangan untuk menghemat waktu dan membantu meningkatkan sebuah output. Ini harus mengurangi jumlah langkah yang diperlukan bagi seorang desainer untuk menyelesaikan tugas daripada meningkatkannya. Yang kelima adalah cost. Ada banyak alat pembuatan prototype, banyak diantaranya dengan fitur yang beragam dan fitur yang khusus. Tetapi ada masalah bahwa alat tersebut tidak sesuai dengan anggaran, dan karenanya kita harus berhati-hati saat memilih alat yang dibutuhkan dan tidak dibutakan oleh fitur-fiturnya. Yang keenam, fidelity. Apakah Anda hanya memerlukan mockup tata letak aplikasi, atau Anda memerlukan sesuatu yang mendukung lebih banyak detail dan interaksi yang kompleks? Mungkin ada persyaratan berbeda untuk proyek yang dapat diklarifikasikan ke dalam fidelity rendah, sedang, dan tinggi. Fidelity yang rendah berarti di mana kita hanya ingin menguji idenya. Di sisi lain, ketelitian medium adalah ketika kita berfokus pada tata letak, informasi, dan desain interaksi. Dan yang terakhir, high fidelity, ketika hal terpenting adalah desain visual, animasi, dan interaksi mikro. Kenapa aku hanya mereview Adobe XD dan Webflow? Karena dua tools itu yang paling familiar. Ada beberapa tools prototype lain di luar sana. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah untuk melihat yang lebih lengkap. Adobe XD dapat berjalan pada OS X, Windows, iOS, dan Android. Dengan Adobe XD, Anda dapat menggambar, menggunakan kembali, meremix vektor, dan membuat karya seni untuk membuat wireframe, tata letak layar, prototipe interaktif, dan aset siap produksi, semua dalam aplikasi yang sama. Kita dapat beralih dengan mudah dari desain ke prototipe langsung di dalam aplikasi. Juga, tambahkan interaksi dan transisi. Bagikan dengan rekan tim atau stakeholder untuk menguji tampilan dan nuansa desain Anda. Seperti halnya Adobe yang lain, dibutuhkan proses untuk mempelajari aplikasi ini. Cenderung mudah dan cepat dipahami. Pada Adobe XD, juga memungkinkan untuk melakukan kolaborasi editor walaupun terbatas jika hanya free plan. Produk yang berasal dari Adobe memungkinkan integrasi dengan beberapa produknya seperti Photoshop dan After Effects yang merupakan nilai tambah yang besar.
desainer dapat menjadi lebih produktif hanya dengan mengimpor file dari alat Adobe tanpa kerumitan. Klien dapat memberi komentar pada prototipe Anda saat Anda berbagi secara langsung dan melihat desain secara real-time di perangkat sebenarnya. Untuk biaya ada beberapa pilihan sebagai berikut. Adobe XD dapat membuat low fidelity sampai high fidelity mobile ataupun web product. Webflow berjalan hanya pada web. Nilai jual utama Webflow adalah ia menyediakan fungsionalitas yang kuat tanpa perlu menulis satu baris kode sekalipun. Alur web sangat berfokus pada animasi web, interaksi, dan desain web responsif. Anda dapat membangun, mendesain, dan mempublikasikan seluruh situs menggunakan UI berbasis visual. Anda dapat merubah menjadi situs yang siap produksi hanya dengan satu klik. Fitur-fitur ini menarik bagi perancang independen yang ingin memiliki opsi untuk mengekspor prototipe tanpa memerlukan developer. Webflow sangat mudah dipelajari, walaupun dengan memahami coding sangat membantu, tetapi tampilan tools yang menyerupai sebuah aplikasi desain sangat membantu memudahkan desainer untuk memahami Webflow. Pada Webflow memungkinkan untuk melakukan kolaborasi editor dengan cara menginvite editor lain. Desainer tidak bisa mengimpor sebuah project dari Sketch, Figma, atau Adobe XD. Semua dibuat dari awal layaknya membangun sebuah web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Anda dapat menghosting prototipe Anda dengan menggunakan Webflow atau mengekspor kode dalam HTML, CSS, dan JavaScript yang bersih. Anda juga dapat memulai dengan kanvas kosong dan memilih satu di antara ratusan template Webflow yang siap. Paket langganan sangat beragam, bisa kalian lihat sebagai berikut. Webflow dapat membuat low fidelity sampai high fidelity web product. Ini adalah sedikit tampilan project yang aku buat dengan menggunakan Webflow. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dan komen yang membangun di bawah. Peace.